Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, it's me Alfi. How's your day? I hope you're in the good condition. Now we'll be learn about two topics. Topic 1 about regular verb and irregular verb. Topic 2 about adjective and noun. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang dua topik. Topik pertama tentang regular verb dan irregular verb. Topik kedua tentang adjective and noun. Okay, let's go to the first topic. What is regular verb? Regular verb merupakan kata kerja beraturan yang kata kerjanya dapat diubah secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran ed atau d. Nah, berikut adalah contoh regular verb. Contoh kata yang pertama, stay. Verb 2-nya stayed. Verb 3-nya stayed. Contoh kata yang ketiga, save. Verb 2-nya saved. Verb 3-nya saved. Contoh kata yang ketiga, borrow. Verb 2-nya borrowed. Verb 3-nya borrowed. Kenapa sih kok disebut regular verb? Nah, bisa kita lihat pada contoh kata yang pertama, stay. Verb 2-nya menjadi stayed, verb 3-nya menjadi stayed. Nah, definisi regular verb tadi adalah kata kerja yang beraturan. Bisa kita lihat pada contoh kata yang pertama itu verb 2 ke verb 3-nya itu mengalami perubahan bentuk kata kerja yang beraturan. Hanya saja terdapat penambahan akhiran ed di akhirnya. Yang awalnya stay menjadi stayed, lalu verb 3-nya juga stayed. This is the reason kenapa disebut regular verb, karena mengalami perubahan bentuk kata kerja yang beraturan. Oke, next. What is irregular verb? Irregular verb merupakan kata kerja yang tidak beraturan, yang tidak memiliki bentuk perubahan pasti dan sesuai aturan. Nah, kalau tadi regular verb merupakan kata kerja yang beraturan, irregular verb ini sebaliknya, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, berikut adalah contoh irregular verb. Contoh kata yang pertama, run. Verb 2-nya run. Verb 3-nya run. Contoh kata yang kedua, eat. Verb 2-nya ate. Verb 3-nya eaten. Contoh kata yang ketiga, bring. Verb 2-nya brought. Verb 3-nya brought. Nah, kenapa disebut irregular verb? Bisa kita lihat pada contoh kata yang pertama, verb 1-nya run. Verb 2-nya menjadi ran. Verb 3-nya run. Nah, di situ mengalami perubahan bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Selanjutnya, pada kata yang kedua, verb 1-nya eat, verb 2-nya menjadi ate, verb 3-nya menjadi eaten. Nah, this is the reason kenapa disebut irregular verb, karena mengalami perubahan bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Oke, next. Next topic about noun atau kata benda. Nah, noun atau kata benda ini merupakan kata yang menunjukkan benda pada umumnya, seperti nama orang, kota, profesi, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis noun atau kata benda ini yang pertama ada concrete noun. Concrete noun merupakan kata benda yang berwujud atau tampak. Contohnya, pillow, bantal, blanket, selimut, towel, handuk. Kemudian jenis-jenis noun yang berikutnya yaitu abstract noun.
Abstract noun merupakan kata benda yang tidak berwujud atau tidak tampak. Contohnya, idea, ide, feeling, perasaan, ability, kemampuan. Kemudian jenis noun selanjutnya ada countable noun, merupakan kata benda yang dapat dihitung, sehingga bentuk tunggal dan jamak. Contohnya, paper, kertas, pen, pulpen, glass, gelas, box, kardus. Nah, jenis noun berikutnya ada uncountable noun. Uncountable noun merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung, sehingga selalu bersifat tunggal. Contohnya, air, udara, water, air, sugar, gula, rice, nasi. Nah, jenis noun selanjutnya yaitu irregular noun. Irregular noun merupakan kata benda yang tidak beraturan. Contohnya, a foot menjadi two foot, a tooth menjadi two teeth, a man menjadi two men. Oke, jenis noun selanjutnya ada regular noun. Regular noun merupakan kata benda yang beraturan, dapat mengalami perubahan dari tunggal menjadi jamak dengan syarat berikut ini. Yang pertama, menambahkan s pada umumnya kata benda. Contohnya, car menjadi cars, book menjadi books. Syarat yang kedua yaitu menambahkan es pada yang berakhiran sh, ch, ss, s, z, o, atau x. Contohnya, kiss menjadi kisses, quiz menjadi quizzes. Syarat yang ketiga yaitu menambahkan ies pada kata benda yang berakhiran y. Contoh, cry menjadi cries, lady menjadi ladies. Nah, topik selanjutnya yaitu adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat ini merupakan kata sifat. Disebut kata sifat karena adjektif atau kata sifat ini berfungsi untuk menjelaskan, mempertegas, atau menggambarkan kata benda noun. Nah, apa sih contoh adjektif atau kata sifat? Contoh adjektif contohnya seperti kind, sad, pretty, big, diligent, lazy. Kind, baik hati, itu kata sifat. Sad, sedih. Pretty, cantik. Big, besar. Diligent, rajin. Lazy, malas. Dan semua adalah termasuk adjektif atau kata sifat. Nah, selanjutnya contoh penempatan adjektif atau kata sifat dalam sebuah kalimat. Yang pertama, adjektif yang menjelaskan noun. Contohnya, the kind lady. Lalu yang kedua, adjektif yang menjelaskan subjek. Contohnya, he is smart. Oke, berikut adalah contoh sebuah kalimat. The girl is pretty. Gadis itu cantik. Nah, girl itu merupakan noun, sedangkan pretty adalah adjektif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adjektif merupakan kata sifat yang menggambarkan atau menjelaskan benda atau noun. Jadi pretty itu menjelaskan bahwa gadis itu cantik. Nah, kalimat selanjutnya yaitu the flower looks beautiful. Bunga itu nampak indah. Nah, flower adalah noun, beautiful adalah adjektifnya. Okay guys, that's all from me. Thank you for watching this video. I hope you have a good day.